Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh bangun dengan tidak kekurangan apapun. Terima kasih untuk sepanjang malam yang telah kami lewati. Penyertaan, perlindungan Tuhan sungguh sempurna bagi kami. Dan sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami agar kami mampu menyelami isi hati dan kehendak-Mu lewat firman-Mu yang akan kami baca ini ya Tuhan. Bukalah mata pengertian kami dan persiapkanlah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menerima firman-Mu dengan penuh sukacita. Dan kami semakin mengagumi kemuliaan dan keagungan Tuhan saat kami mengungkap kebenaran berharga yang terkandung di dalam firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan kita pagi hari ini terambil dalam kitab Amos pasal 8 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-8. Perikop peringatan terhadap orang yang mengisap sesamanya. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu, supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu, supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan shikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang yang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rosoan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Tema renungan kita pagi hari ini adalah jujurlah dalam berusaha. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terhadap perilaku orang-orang Israel yang munafik, Amos dengan sangat keras memberikan peringatan. Ada banyak ibadah yang tampak semarak, namun hati umat tidak tertuju kepada Tuhan. Hati mereka justru menanti-nantikan kapan mereka bisa berbisnis dengan curang lagi. Amos menubuatkan tindakan mereka menginjak-injak orang miskin, berlaku curang dalam berbisnis dan melakukan perbudakan keji, akan mendapat hukuman sangat keras dari Tuhan. Perbuatan mereka begitu jahat di mata Tuhan sehingga Ia tidak akan melupakannya. Sebagai hukumannya, Tuhan akan membuat langit menjadi gelap di siang hari ini. Kejadian alam yang amat ditakuti oleh orang-orang pada masa itu. Tidak akan ada lagi perayaan sukacita di tengah-tengah mereka, sebab Tuhan akan menggantinya dengan duka cita dan ratapan oleh karena kematian. Hal yang lebih berat daripada itu, mereka tidak akan lagi bisa mendengar firman Tuhan. Sekalipun mereka mencarinya, Tuhan tidak akan memperdengarkan suaranya lagi kepada mereka. Allah meninggalkan mereka karena kejahatan yang mereka perbuat. Praktek bisnis curang rupanya tidak hanya terjadi pada masa kini, namun sudah dilakukan oleh orang-orang pada zaman dahulu, termasuk pada masa Amos. Umat pilihan Allah yang seharusnya hidup dengan menjadi berkat bagi sesamanya, justru menipu, memeras, serta menjual orang-orang miskin dan lemah. Mereka melupakan hukum Tuhan dan kasih-Nya yang telah memelihara hidup mereka. Akibatnya Tuhan marah. Ia bahkan tidak mau lagi memperdengarkan firman-Nya. Sekalipun mereka haus dan lapar akan firman, tetapi tidak akan pernah mendengarnya. Hari ini Tuhan mengingatkan kita agar hidup dan berusaha dengan jujur, tidak merugikan sesama, apalagi sampai memeras orang-orang yang miskin hanya demi keuntungan pribadi kita. Ingatlah bahwa teriakan atas penderitaan mereka didengar oleh Tuhan, dan karenanya Ia akan bertindak untuk membela mereka dari kecurangan atau kejahatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memeteraikan firman-Mu ini dalam hati dan pikiran kami, agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami akan menjalani seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tuhan yang senantiasa beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, selamat berkarya bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.